Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Yesinta Mikana M. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya ya. Terus dukung saya dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai apa saja yang biasa dilakukan oleh ibu di masa nipasnya. Jadi yang pertama di sini saya mau bercerita sedikit. Jadi saya itu melahirkan secara normal dengan beberapa jahitan. Nah, kemudian dari situ untuk perawatan sendiri saya menggunakan gurita dan juga korset itu untuk menjaga agar langkah kaki itu tidak terlalu lebar, kemudian tidak duduk itu tidak kangkang-kangkang atau orangnya terbuka seperti itu. Kemudian kenapa juga menggunakan itu? Agar tadi saya katakan tidak, kalau berjalan tidak terburu-buru, takutnya nanti kaki kita tersandung atau menendang sesuatu. Nah, yang paling takuti adalah ketika menjaga ibu jari kaki ini, ibu jari kaki agar tidak terbentur. Karena kalau sampai terbentur itu menurut pengalaman dari orang tua, jadi bisa menyebabkan pendarahan dan bisa berakibat fatal ya, seperti itu. Jadi jari jempol itu jangan sampai terbentur seperti itu. Itu yang pertama. Berikutnya untuk ibu setelah melahirkan di masa nifas itu diharapkan bahkan sangat-sangat dianjurkan menggunakan pakaian yang serba tertutup ya, menggunakan penutup kepala, kemudian menggunakan baju lengan panjang, celana panjang. Itu mencegah agar angin tidak mudah masuk ke tubuh, walaupun tidak terlalu terasa, tapi namanya kita jaga-jaga ya, daripada nanti menyesal di hari tua. Atau ada ya, kata orang tua itu ya, jangan sampai nanti kamu di masa tuanya ya mengalami yang namanya meroyan, jangan sampai. Jadi ya udah deh, kita ikutin aja. Tapi memang aku merasakan itu, jadi kita harus menutup itu yang mencegah. Karena ketika setelah melahirkan itu benar-benar pori-pori kita ini tuh ya, seorang ibu itu terbuka. Jadi itu yang menyebabkan mudah masuk angin. Jadi pori-porinya tuh agak besar gitu. Itu saya lihat sendiri sih, saya biasa mengamati sendiri seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan makanan. Jadi biasanya makanan itu ada, kita mengkonsumsi makanan yang ya lebih baiknya itu jangan terlalu banyak berminyak. Kemudian mencegah makanan-makanan yang mudah untuk mengundang masuk angin ya. Jadi disarankan mengkonsumsi makanan-makanan yang masih hangat juga. Jadi masak langsung sekali makan habis gitu ya. Disarankan juga ya bila perlu pakai jahe. Kalau pengalaman saya kemarin memang ya disiapkan, saya itu sangat-sangat sering makan untuk yang membantu melancarkan ASI. Jadi memang sampai ini anak yang kedua ini ASI saya tuh tetap lancar. Dulu yang anak pertama juga lancar ya, sampai 2 tahun saya menyusuinya. Kemudian yang ini juga, ini sudah 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Jadi asinya masih lancar dan masih bisa juga untuk dipamping untuk stok di kulkas. Jadi diperlukan ketika sewaktu-waktu misalkan saya harus keluar dan meninggalkan si bayi dalam rentang waktu yang lama seperti itu. Jadi makanan yang saya konsumsi itu diantaranya itu ada bunga jantung pisang. Jantung pisang, sayur jantung pisang dimasak gitu aja ya. Bisa juga mau pakai lalap, boleh juga direbus langsung dikonsumsi, tapi kalau saya sih biasanya ditumis. Kemudian selain jantung pisang, saya juga sering makan daun katuk atau daun cangkok manis, itu sayur cangkok manis. Kemudian kecambah, kemudian tahu, tempe, kemudian ikan. Kemudian kalau untuk mempercepat supaya jahitannya itu cepat kering, konsumsi ikan gabus, itu bagus. Dan juga kalau misalkan kamu adalah seorang yang non muslim, maaf ya, jadi bisa konsumsi bagian area kaki babi seperti itu. Bagian tapak kaki babi itu sangat cepat membantu proses keringnya luka jahitan seperti itu. Kemudian saya juga bukan saya sih ya, orang tua dan juga suami saya buatkan saya itu sambal ikan teri ya. Jadi ikan terinya digoreng, kemudian dicampur dengan garam dan micin serta jahe.
serta bawang putih seperti itu. Nah itu biasanya saya yang banyak konsumsi, yang sering ya. Dan mencegah makanan-makanan yang mudah mengundang masuk angin seperti daun perenggi itu jangan sampai, nangka jangan, kemudian rebung jangan juga, jangan dulu ya. Termasuk saya juga dilarang mengkonsumsi makanan-makanan yang dari hutan seperti pakis juga dan rebung. Bahkan pakis dan rebung itu disarankan jangan sampai dimakan selama 1 tahun setelah melahirkan. Ya tergantung kepercayaan juga sih kalau yang itu ya, itu tergantung kepercayaan. Kalau saya memang ya karena dari orang tua dan juga suami menyarankan seperti itu, ya saya mengikuti untuk jaga-jaga badan seperti itu. Nah berikutnya kira-kira apa lagi ya, nah bagi ibu yang setelah melahirkan itu selama masa nifas sebaiknya jangan dulu mencuci pakaian, jangan dulu sering-sering kena air, terutama di pagi hari yang dingin itu ya, jangan dulu, sebaiknya jangan dulu. Jadi itu juga bisa menyebabkan mudah masuk angin dan ya maaf kata moroyan kata orang tua. Jadi memang itu dingin. Kemudian selain itu untuk posisi duduk juga, kaki seorang ibu yang masih dalam masa nifas, bahkan saya ini sampai 2 tahun juga masih merasakan ya, jadi sebaiknya jangan ditekuk kakinya. Kalau misalkan duduk ke bawah, kalau di kursi sih biasa, tapi kalau kita duduk di bawah sebaiknya kaki itu selonjor aja, lurus kemudian rapat seperti itu ya, jangan dilipat, jangan duduk bersila, jangan duduk agak angkang-angkang seperti itu, jangan dulu. Dan memang saya merasakan sendiri kalau misalkan saya memaksakan untuk duduk bersila seperti biasa itu sakit kakinya. Nah itu katanya nanti bisa menyebabkan tampak urat-urat itu, urat-urat di kaki itu nampak keluar-keluar seperti itu penyakit apa namanya gitu ya. Jadi urat-urat itu nampak keluar-keluar. Jadi duduknya yang baik itu kakinya lurus aja, jangan kangkang, jangan bersila. Jadi itulah PR bagi kita seorang ibu juga, terutama kita kan harus merawat bayi kita ya. Jadi karena kita ganti pompos atau pakaikan baju, kita kan duduk, ya udah bayinya di samping, letakkan di samping aja, kita gini kaki kita lurus seperti itu. Memang agak sulit ya, itulah tantangannya. Dan demi untuk kita dan juga si buah hati ya. Kemudian disarankan juga jangan dulu angkat-angkat yang berat-berat seperti itu ya. Nah, terutama itu kalau misalkan angkat yang berat tuh terasa di bagian area perut bawah ya, seperti itu ya, sakit dehnya ya. Paling enggak ya hanya angkat bayinya aja lah gitu, angkat bayi seperti itu. Kalau berat-berat yang lain sebaiknya jangan dulu, terutama dalam masa nifas ya, pantang-pantang dulu lah gitu, nggak usah dulu kerja-kerja yang lain-lain lah, demi badan kamu ya, demi kesehatan kamu, karena kamu ini sangat diperlukan nanti oleh anak-anak kamu ya. Jadi kamu seorang ibu harus menjaga kesehatan kamu juga. Jadi ya tahan-tahan, biarkan aja yang lain, orang lain ya, suami, orang tua atau sanak saudara yang lain yang ada di rumah situ yang bisa membantu, yang mengerjakan hal-hal yang lainnya. Jadi untuk ibu di masa nifas tuh sebaiknya memang benar-benar istirahat ya, agar setelah selesai masa nifas dia menjadi ya segar, bugar. Jadi dia udah siap badannya secara fisik, secara mental juga kan udah kuat dan siap seperti itu. Jadi tidak mudah sakit ya, itu dia. Selanjutnya itu mau bahas apa lagi nih? Nanti kalau misalkan ada mau bahas apa, mau tanya apa, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi nanti aku bakal respon dengan buat video aja untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai ibu di masa nifas. Nah itu pengalaman dan sharing dari saya ya, sebagai ibu yang melewati masa nifas ya, udah 2 kali ya, karena saya udah 2 kali melahirkan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.